warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior, mohon izin pimpinan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Pikola, asal dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Adi Mukti Prasojo, asal instansi dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, asal angkatan dari Embasi Sivilion 30. Selanjutnya boleh dijelasin nih Bang, apa itu sekolah kedinasan? Ya, sekolah kedinasan itu sepertinya semua orang hampir tahu ya. Apa sekolah kedinasan? Mulai dari terkenal akan gratisnya atau terkenal akan setelah lulus akan kerja. Di sini saya akan sampaikan bahwa sekolah kedinasan adalah sekolah yang berada di bawah kementerian yang terikat akan kedinasan, sehingga pada saat lulus nanti teman-teman yang berada di sekolah kedinasan langsung dialihkan bekerja di kementerian yang dinaungi. Seperti contohnya saya dan Kak Adi, saya bersekolah di IPDN yang berada di naungan Kementerian Dalam Negeri, dan Kak Adi berada di STPI yang berada di naungan Kementerian Perhubungan. Apa aja sih jenis-jenis sekolah kedinasan itu sendiri? Untuk jenis-jenis sekolah kedinasan itu sendiri ada banyak. Salah satunya, contohnya adalah saya dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Di PPI Curug sendiri terdapat 4 jurusan. Yang pertama jurusan penerbang, yang kedua jurusan saya yaitu jurusan Teknik Penerbangan, yang ketiga jurusan Keselamatan Penerbangan, dan yang keempat adalah jurusan Manajemen Penerbangan. Dan saya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri ada 3 fakultas di sana, yaitu Fakultas Politik Pemerintahan dan Fakultas Manajemen Pemerintahan dari fakultas saya sendiri, dan ada Fakultas Perlindungan Masyarakat. Selain contohnya kami berdua tadi yaitu IPDN dan PPI Curug, ada banyak lagi sekolah kedinasan. Contohnya di bidang militer ada Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, Akademi Militer, Bintara TNI, dan Tamtama TNI. Untuk Polri ada Akademi Kepolisian, Bintara Polri, dan Tamtama Polri. Selain militer juga ada bidang semi militer, yaitu contohnya ada PKN STAN, Polstatstis, Poltekip, Poltekim, dan lain sebagainya. Selain kami berdua, yang masuk sekolah kedinasan di angkatan kami juga ada beberapa. Contohnya ada Bang Yuda, beliau diterima di Bintara Polri. Selanjutnya ada Bang Jaki di STIP Jakarta, Kak Brili di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan ada rekan kami yang diterima di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Nah, buat tahapan masuk sekolah kedinasan itu sendiri gimana sih Bang? Kan pasti berbeda sama perguruan tinggi yang lain nih. Ya, kita sama-sama tahu tahapan masuk perguruan tinggi itu berbeda dengan masuk perguruan tinggi kedinasan dengan perguruan tinggi negeri. Tahapan perguruan tinggi kedinasan itu lumayan cukup panjang. Yang pertama dimulai dari tahapan administrasi, di mana pada saat tahapan administrasi kita harus memenuhi segala administrasi yang dibutuhkan oleh instansi, sehingga kita harus mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Lalu ada tahapan SKD. Nah, tahapan SKD ini terdiri dari 3 materi, yaitu TWK, TIU, dan TKP, yang mana masing-masingnya memiliki nilai minimum, sehingga untuk adik-adik yang ingin melewati tes SKD ini harus mempersiapkan diri supaya bisa melewati batas minimum nilai SKD. Dan selanjutnya ada tahapan tes kesehatan. Tes kesehatan ini ada 2, yaitu tes kesehatan pertama, di mana di tes kesehatan pertama ini kita akan dites bagian tubuh luar, mulai dari gigi, mata, bentuk kaki, varises, perikokel, dan lain sebagainya. Di tes kesehatan 2, kita akan dites bagian dalam, yaitu mulai dari urin, darah, dan sebagainya. Jadi untuk melewati tahapan ini perlu ada persiapan yang jauh-jauh hari, seperti medical check up di rumah sakit TNI Polri. Selanjutnya ada tahapan tes psikotes. Tes psikotes ini terdiri dari beberapa materi, yaitu tes kecerdasan, tes kecermatan, tes kepribadian, ada juga tes koran, tes gambar warteg, tes gambar orang, dan tes gambar pohon. Selanjutnya ada tes akademik. Tes akademik ini soal-soalnya tidak jauh dari soal-soal yang kita pelajari waktu SMA. Jadi untuk adik-adik dari sekarang mulailah lagi belajar soal-soal yang ada di SMA,
yaitu soal-soal matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, soal-soal pengetahuan umum, dan soal-soal wawasan kebangsaan. Selanjutnya ada tes jasmani. Tes jasmani ini dibagi menjadi dua, yaitu tes Garjas A dan Garjas B. Untuk Garjas A sendiri itu yaitu tes lari 12 menit. Untuk nilai minimal untuk laki-laki itu 1,5 km, untuk perempuan 1,2 km. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tes Garjas B, ada tes pull up. Nah, untuk tes pull up ini khusus untuk yang ingin mendaftar TNI, Polri, IPDN, Poltekip, dan Poltekim. Setahu saya dan STIN juga ada. Selain itu setahu saya tidak ada tes pull up. Selanjutnya untuk nilai sempurnanya tes pull up untuk Polri itu 17 dan untuk TNI itu 18. Selanjutnya tes push up nilai sempurnanya itu 42, tes sit up nilai sempurnanya 40, shuttle run nilai sempurnanya 16,2 detik. Lalu akan dilanjutkan dengan tes renang untuk yang mendaftar TNI dan Polri. Untuk TNI itu jaraknya 50 meter dan Polri itu 25 meter. Syaratnya itu kalian harus bisa finish. Kalau kalian tidak bisa finish, kalian akan otomatis gugur. Selanjutnya ada tes wawancara. Tes wawancara ini berisi tentang seputar kepribadian kalian dan juga akan ditanyakan seputar instansi yang kalian pilih. Maka dari itu kalian cari tahu instansi yang kalian pilih, misalnya Polri, kalian cari tahu tentang seputar Polri supaya saat ditanya nanti kalian sudah siap menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara. Untuk tahapan-tahapan yang rumit tadi, ada tips tersendiri nggak nih biar bisa lulus sekolah kedinasan kayak abang gini? Iya, sebenarnya untuk tahapan-tahapan tadi bisa dibilang bukan rumit, tapi memang proses yang amat sangat panjang. Nah, untuk melewatinya tentulah bukan hal yang sulit apabila adik-adik sudah menanamkan niat dan motivasi untuk masuk ke sekolah perguruan tinggi kedinasan. Nah, mungkin saya akan berbagi sedikit tips yang saya rasakan dan saya lakukan pada saat pelaksanaan seleksi kedinasan. Yang pertama untuk tahapan tes administrasi, di mana di tahapan tes administrasi ini adik-adik saya sarankan untuk mengecek website-website sekolah kedinasan yang adik-adik tuju dan melihat apa saja persyaratan yang ada di dalamnya dan dipersiapkan mulai dari sekarang seperti SKCK, legalisir rapot, terutama untuk adik-adik yang ingin masuk TNI atau Polri, di mana untuk kedua instansi ini memiliki persyaratan administrasi yang amat sangat banyak dan diperlukan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan dan mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang ada. Sehingga untuk itu saya tekankan sekali lagi untuk tahapan administrasi, adik-adik harus persiapkan dari jauh-jauh hari sehingga semuanya bisa berjalan dan pada saat tes nanti adik-adik tidak kewalahan. Yang kedua, ada tahapan SKD, di mana SKD ini terdiri dari 3 materi yaitu TWK, TIU, dan TKP. Dan setiap materinya memiliki nilai ambang batas masing-masing. Seperti TWK, yaitu nilai ambang batasnya adalah minimal 65. Dan TIU, nilai ambang batasnya adalah 90. Dan TKP, nilai ambang batasnya yaitu 126. Nah, untuk SKD ini sendiri menurut saya adalah suatu hal yang fatal dan harus adik-adik lewati. Karena menurut saya apabila adik-adik sudah bisa melewati tahapan tes SKD, untuk berjalan ke depannya menurut saya itu insya Allah bisa gampang. Karena apabila sudah lewat tes SKD, menurut saya itu sudah 50% melewati tahapan seleksi. Nah, untuk tipsnya sendiri menurut saya adik-adik harus mempersiapkan SKD dari jauh-jauh hari. Minimal paling dekat dari hari H yaitu H-6 bulan. Adik-adik harus persiapkan materi TWK, TIU, dan TKP. Dan untuk cara belajarnya sendiri menurut saya itu disesuaikan dengan pribadi masing-masing. Lalu yang ketiga ada tahapan tes kesehatan, di mana seperti yang tadi saya sudah sebutkan, tes kesehatan ini ada 2 bagian, yaitu tes kesehatan pertama yaitu fisik luar dan tes kesehatan kedua yaitu tes fisik dalam. Nah, saran saya apabila adik-adik bisa melaksanakan medical check up di rumah sakit TNI atau Polri, adik-adik silahkan lakukan agar bisa mempersiapkan dan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan adik-adik sendiri. Seperti contohnya mata bisa dioperasi, gigi, perikokel, dan bentuk kaki dan lain sebagainya. Itu memerlukan waktu yang lama
untuk adik-adik mempersiapkan sehingga pada saat tes nanti adik-adik bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, lalu ada tahapan tes wawancara, di mana saya memiliki tips tersendiri untuk adik-adik melewati tahapan tes ini. Yang saya rasakan pada saat tahapan tes wawancara itu hampir sama dengan pelaksanaan tes wawancara adik-adik masuk organisasi di SMA 4, yang mana diperlukan kepercayaan diri dalam menghadapinya untuk menghadapi pewawancara. Nah, mungkin saya akan beritahu beberapa etika-etika pada saat pelaksanaan tes wawancara. Nah, yang pertama, pada saat adik-adik masuk ruangan tes wawancara, jangan sekali-kali adik-adik langsung duduk sebelum meminta izin kepada pewawancara. Lakukanlah duduk siap terlebih dahulu di belakang kursi tempat adik-adik nanti akan duduk. Setelah itu, lakukan penghormatan PPM dan minta izin untuk duduk. Sebelum diizinkan untuk duduk, adik-adik jangan duduk dulu. Setelah diizinkan, baru adik-adik duduk. Nah, pada saat duduk, usahakan adik-adik duduk dengan tegak, duduk siap yang baik, sehingga adik-adik dipandang siap melaksanakan tes wawancara. Dan pada saat pelaksanaan tes wawancara, adik-adik menjawab dengan tegas. Apabila adik-adik tidak tahu jawabannya, jangan sekali-sekali adik-adik jawab dengan siap tidak tahu. Jawab siap belum tahu. Dan di setiap jawaban, utamakan di awal berikan kata siap, izin menjawab, supaya ada etika menjawab pertanyaan. Selanjutnya untuk tes psikotes. Tes psikotes ini sebenarnya mengukur tentang kepribadian kita. Jadi saran saya adik-adik perbanyaklah latihan soal. Seperti latihan soal-soal kecerdasan, soal-soal kepribadian. Adik-adik bisa membeli buku soal-soal psikotes di toko buku terdekat. Untuk tes Polri, berhubung saya waktu itu pernah ikut tes Polri. Untuk tes Polri tidak ada tes gambar orang, gambar pohon, tes koran juga tidak ada, dan tes gambar warteg juga tidak ada. Yang ada itu tes kecerdasan, kecermatan, kepribadian, itu saja yang ada. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik yang ingin mendaftar Polri, saran saya perkuatin di tes ketelitian, yaitu tes angka hilang atau simbol hilang. Di situ tes yang menurut saya agak lumayan sulit karena membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Untuk selanjutnya tes akademik. Tes akademik ini berisi soal-soal yang tidak jauh dari soal-soal waktu SMA. Soal-soalnya tidak terlalu sulit, mungkin agak lebih sulit daripada soal-soal UN, tapi tidak sesulit soal-soal SBM. Jadi adik-adik bisa belajar lagi, terutama di soal-soal matematika dan pengetahuan umum, karena itu agak lumayan sulit. Untuk tes akademik ini, untuk tes Polri itu bobotnya paling tinggi. Jadi untuk adik-adik tolong dipersiapkan untuk tes akademik ini agar mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya itu tes jasmani. Tes jasmani ini adik-adik bisa berlatih mulai dari sekarang, terutama di lari, karena lari itu nilainya paling tinggi. Untuk lari sendiri adik-adik bisa untuk awal-awal ini latihan endurance, lari 30 menit tanpa henti, supaya kalau sudah dapat daya tahan mungkin bisa ditingkatkan pace-nya. Untuk tes pull up, adik-adik mungkin bisa memasang tiang pull up di rumah supaya bisa latihan pull up setiap hari. Tes push up dan sit up saya yakin adik-adik sudah biasa. Nah, untuk tes renang ini adik-adik bisa latihan dari sekarang karena ini juga cukup fatal, karena kalau adik-adik tidak finish atau mencapai batas yang ditentukan, maka adik-adik akan otomatis gugur. Saran saya dari mulai sekarang sudah mulai latihan renang. Kalian kan pasti punya grup kedinasan. Kalian kumpulkan teman-teman kalian yang ingin masuk sekolah kedinasan supaya kalian ini lebih termotivasi dan lebih semangat lagi dalam berlatih. Ada pesan dan closing statement gak nih buat pejuang kedinasan, terutama yang dari MBC 31? Oke, pesan dari saya mungkin di sini saya ingin menyampaikan kepada adik-adik, jika ingin masuk sekolah kedinasan, mulai tanamkan pada diri adik-adik motivasi dan niat sedalam-dalamnya. Mengapa demikian? Karena apabila niat sudah tertanam dan kokoh, maka rintangan yang akan adik-adik lewati nanti akan terasa ringan. Jangan pernah merasa bahwa adik-adik tidak bisa atau adik-adik sulit untuk melewati seperti tahapan-tahapan tes yang tadi. Misalkan adik-adik tidak bisa lari atau sebagainya.
Jadi sekali lagi adik-adik, jangan pernah patah semangat untuk masuk sekolah kedinasan. Untuk dari saya, pesan saya untuk adik-adik semua, tetap semangat, fokus pada tujuan kalian, fokus pada impian kalian. Jangan pernah menyerah, jangan pernah dengarkan perkataan orang lain. Apalagi kalian yang ingin masuk TNI ataupun Polri, pasti akan banyak yang bertanya, punya backingan atau tidak, punya uang berapa untuk masuk TNI atau Polri. Kalian hiraukan saja, kalian fokus pada tujuan kalian. Contohlah kami berdua dan teman-teman kami masuk kedinasan murni karena kerja keras kami, karena doa dan usaha kami. Kami semua tidak sepeser pun mengeluarkan uang, mungkin hanya untuk administrasi karena itu butuh berkas-berkas yang lumayan banyak. Jadi intinya kalian harus tetap semangat, jaga motivasi kalian. Jika kalian lelah, bayangkan di pikiran kalian kedua orang tua kalian yang harus kalian banggakan. Dan terakhir, yang terpenting juga itu doa dan restu kedua orang tua. Perbanyaklah berdoa, perbanyaklah ibadah. Apabila kalian bisa bangun malam, sholatlah tahajud 2 rakaat minimal. Sholat juga qobliyah subuh ataupun sholat duha. Dan apabila kalian ada waktu luang, bacalah Al-Quran. Niatkan setiap kalian ingin membaca Al-Quran, ya Allah, semoga keberkahan yang ada di dalam Al-Quran ini dapat membantu hamba untuk menjalani setiap tes. Insya Allah akan dibantu di setiap jalannya. Contohlah Kaiwan tadi, Kaiwan mendapatkan cobaan, pasti semua orang akan mendapatkan cobaan. Saya pun demikian, mendapatkan berbagai rintangan ketika menghadapi tes. Tapi karena berkat doa dan restu orang tua, kami mendapatkan suatu kekuatan sehingga nggak tahu dari mana tiba-tiba kami kuat dan kami bisa melewati tes tersebut. Jadi untuk teman-teman semua tetap semangat dan jagalah motivasi kalian untuk masuk sekolah kedinasan. Oke, terakhir closing statement dari kami. Dari saya pertama, saya memegang prinsip di mana pada saat saya lulus SMA, yaitu tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk menjadi sesuatu kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apabila kita sudah ditakdirkan untuk masuk ke tempat tersebut, mau siapapun yang menghalangi kita, entah itu presiden kah atau siapapun, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Jadi maka berjuanglah sekuat tenaga, karena tidak ada pelaut yang lahir dari air yang tenang. Terakhir dari saya, jika teman-teman semua takut akan air, maka lawanlah rasa takut kalian. Percayalah bahwa di dalam sana terdapat mutiara yang telah menunggu kalian. Dan jika kalian takut akan kegagalan, maka lawanlah rasa takut kalian. Percayalah akan ada banyak rentetan dari kesuksesan yang telah menanti Anda di luar sana. Mungkin sekian dari kami, dan kami ucapkan semangat dan sukses untuk pejuang kedinasan 2021.